66. Mata Lily perlahan terbuka perlahan. Ia dapat melihat cahaya yang tertangkap iris matanya begitu menyilaukan, mungkin karena sang gadis terlalu lama berada dalam kegelapan tak berujung. Tak hanya penglihatan, perlahan telinga Lily menangkap suara-suara yang sebelumnya kecil menjadi lebih jelas. Namun ia terdiam beberapa saat, otaknya masih belum dapat berpikir dengan benar dalam mengambil semua informasi baik dari ingatan sang gadis maupun dari sekitarnya. Dante, panggilkan dokter sekarang. Lily mendengar suara tak asing tertangkap telinganya. Suara pria dengan berbagai emosi dalam setiap kata yang dilontarkan. Lily bertanya-tanya kenapa pria itu terdengar cemas. Tak hanya itu, Lily juga mendengar berbagai suara dari banyak orang dan herannya ia merasa semua suara itu ia kenal. Ada apa? Kenapa semua orang terdengar cemas? Pikir Lily yang belum sepenuhnya dalam kondisi baik untuk berpikir. Seakan otak gadis itu masih belum terset dengan baik. Suara-suara itu terus terdengar, memanggil nama Lily tanpa bosan. Gadis itu ingin merespon, tapi entah kenapa rasanya sulit untuk sekedar menggerakkan bibirnya. Lily ingin melihat siapa gerangan orang-orang yang terus memanggil namanya ini, tapi penglihatannya buram. Pandangan gadis itu seperti ada kabut tebal, dan ia hanya dapat melihat siluet dari orang-orang yang terus memanggil namanya. Lily merasakan seseorang menyentuh area mata, kemudian mengangkat kelopak mata gadis itu ke atas sebelum Lily mendapati cahaya terang masuk ke iris matanya. Ia juga merasakan orang itu menyentuh area kepala sang gadis, dan beberapa hal lainnya. Dokter, ada apa dengan Lily? Kenapa ia tidak merespon apapun? Lily mendengar pria yang sebelumnya ia dengar bicara bertanya kepada seseorang. Dokter, Lily berpikir kenapa ada dokter di sini, mungkinkah orang yang menyentuhnya tadi? Tenang saja, ini hanya efek dari obat dan juga karena Nona Lily kehilangan kesadarannya 100% beberapa hari ini. Jadi otaknya masih mengumpulkan semua informasi dan memori. Perlahan Nona Lily akan membaik. Tapi jangan ada suara keras di sekitarnya atau menggerakkan anggota tubuhnya mendadak, karena semua inderanya sedikit sensitif sekarang. Kita hanya perlu menunggu beberapa saat, sampai otak dan tubuhnya benar-benar telah mengumpulkan informasi pada setiap sarafnya, jelas dokter dengan wajah tenang. Lily mendengar hal tersebut, namun masih berpikir apa yang sebenarnya terjadi. Sepertinya ia berada dalam kabut tanpa tahu apa-apa dan ingat apapun. Itu menakutkan. Love. Mendengar satu kata itu seketika berbagai emosi dan memori menghantam Lily. Ia kenal suara dan panggilan itu, amat sangat kenal. Suara yang akan selalu ia respon bahkan ketika ia tidur. Suara yang selalu gadis itu rindukan jika tidak mendengarnya. Ion. Lily berusaha mengeluarkan suaranya, tapi sialnya suara itu terlalu kecil untuk didengar bahkan untuk Lily sendiri. Gadis itu mencoba beberapa kali untuk mengucapkan satu kata itu. Hingga akhirnya Lily dapat mengucapkan nama itu dengan suara yang dapat terdengar walau tidak terlalu besar. Love, kau sudah sadar, benar? Ini aku Rion. Aku di sini, sayang, kata Rion yang terdengar begitu senang ketika mendapatkan respon dari sang kekasih. Rion, panggil Lily lagi, kali ini lebih jelas. Ya, aku di sini. Lukas juga ada di sini. Robert, Bianca, si kembar, Dante, bahkan ayah dan ibuku juga di sini. Semua menunggumu sadar, Love, kata Rion, memberitahu kalau semua orang berada di ruangan untuk melihat Lily yang telah siuman. Sayangnya respon Lily belum baik sepenuhnya. Ia banyak diam, berusaha mencerna semua hal termasuk dirinya sendiri. Namun Lily mendapati orang-orang yang ada di sekitarnya saat ini begitu sabar, bahkan mau menjelaskan siapa diri mereka satu demi satu agar Lily dapat mengingat lebih cepat. Sampai nyaris 1 jam, kesadaran Lily kembali sepenuhnya. Semua ingatan telah ia dapatkan, hanya saja untuk bergerak gadis itu masih kesulitan. Tubuhnya terasa remuk dan sakit luar biasa ketika Lily berusaha bergerak. Jangan gerakan dulu tubuhnya, sweetheart. Kau terluka cukup parah, jadi hati-hati menggerakkan tubuhmu, kata Robert, menahan Lily yang berusaha terus menggerakkan tubuhnya. Dad, Lily melihat ayahnya. Ya, aku di sini. Kau butuh sesuatu, tanya Robert ketika melihat Lily terus memandangnya. Berapa lama aku tidak sadar? Tanya Lily dengan nada pelan. Hampir 4 hari, jawab Robert, mengelus kepala anak perempuannya itu penuh syukur. Terima kasih karena sudah sadar. Kau tidak tahu betapa takutnya semua orang karena tidak siuman juga, sambungnya. Lily dan Robert menengok ke arah sumber suara yang baru saja memanggil namanya.
Mendapati bocah yang begitu ia kenal, beringsut dari pangkuan sang ayah dan memeluk Lily dengan wajah yang telah basah dengan air mata. "Lukas, kenapa menangis?" tanya Lily, mengelus kepala bocah itu saat Lukas memeluk lengan Lily. Lily tidak bangun-bangun. "Ayah bilang orang jahat pukuli Lily sampai Lily sakit." "Lily jangan sakit," jawab Lukas yang masih terus menangis. Tega-tega rasanya gadis itu melihat Lukas yang menangis sampai seperti itu. Tahu kalau Lukas begitu khawatir dengan keadaan Lily yang tidak sadarkan diri beberapa hari ini. Lukas benar-benar khawatir. Dia menahan diri selama tidak melihatmu beberapa hari ini. Lukas takut dan berpikir kalau kau akan pergi meninggalkannya. Kali ini Bianca yang bicara. Wanita itu memasang wajah sama seperti Robert, penuh syukur karena Lily yang akhirnya sadar juga. Semua orang di sana, satu demi satu bicara dengan Lily, mengatakan betapa senang mereka bahwa Lily telah siuman. Si kembar sama halnya dengan Lukas, mereka menangis ketika tahu akan kondisi Lily terutama setelah mendengar kalau Lily seperti ini karena diculik. Tentu si kembar mengerti situasi mengerikan seperti apa yang dialami oleh Lily, mengingat keduanya juga pernah mengalami hal serupa dulu. Ferdinand dan Elis tak kalah bersyukurnya atas Lily yang telah sadarkan diri, bertanya banyak hal penuh dengan kekhawatiran akan kondisi Lily. Terutama Elis yang tidak sanggup melihat Lily penuh lebam. Membuat wanita parubaya yang biasa tenang bahkan sempat diselimuti amarah hingga berakhir dengan wajah penuh cemas mengelus kepala Lily. Semua begitu hidup, menemani Lily dan menceritakan banyak hal selama beberapa hari gadis itu tidak sadarkan diri. Walau ada satu orang yang sejak tadi diam, duduk di samping tempat tidur sang gadis, namun tidak mengatakan apapun. Wajahnya terlihat kalau ia penuh akan pikiran. "Kami akan mencari makan dulu. Kalian berdua bicaralah," kata Ferdinand, tahu kalau Rion dan Lily perlu waktu berdua untuk bicara saat ini. Dan memberikan mereka ruang adalah pilihan yang tepat. Setelah semua orang keluar, termasuk Lukas yang dibawa oleh Robert setelah membujuk bocah itu dengan alasan membelikan Lily makanan, Lily kini menatap Rion. "Beb," panggil Lily, "kenapa kau diam saja sejak tadi?" tanya Lily, sadar kalau kekasihnya itu tidak mengatakan sepatah kata pun. "Lily, aku berpikir mungkin akan lebih baik kalau kita berpisah," ucap Rion tanpa melihat ke arah sang gadis dan justru melihat ke tangan yang ada di pangkuannya. Lily terkejut luar biasa mendengar hal itu. Apa maksudmu?" "Ayo, kita akhiri hubungan kita," kata Rion, kali ini ia menatap Lily. Namun wajahnya datar, dingin, tak dapat dibaca. Mata Lily melebar ketika mendengar satu kata itu. Ia tidak menyangka kalau kekasihnya itu akan mengatakan kalimat yang paling tidak ingin Lily dengar. Bersambung 67. Lily menatap Rion dengan mata berkaca-kaca. Rasanya tidak menyangka kalau kekasihnya itu akan mengatakan tentang mengakhiri hubungan mereka berdua. Ingin rasanya Lily memukul Rion sekarang jika saja ia dapat menggerakkan tubuhnya. "Katakan sekali lagi," pinta Lily, seolah ingin mengonfirmasi kalau yang didengarnya barusan itu benar atau tidak. "Ayo, kita akhiri hubungan kita," ulang Rion, menatap sang gadis dengan ekspresi sama seperti sebelumnya. "Tidak mau," seru Lily, menatap Rion dengan raut kesal. "Kau tidak dengar, aku ingin kita berpisah, love," kata Rion lagi, tak menyangka akan mendengar jawaban seperti itu dari Lily. "Aku bilang tidak mau, lihatlah, kau bahkan masih memanggilku dengan panggilan itu dan kau ingin kita berpisah." "Pokoknya aku tidak mau," tolak Lily teramat sangat. Ia akan bersikap keras kepala kali ini bagaimanapun caranya sampai pria itu menarik kembali ucapan tersebut. Rion terdiam, ia menatap kekasihnya dengan emosi bercampur aduk. "Kau ingin berpisah karena kau pikir yang terjadi padaku kemarin karena salahmu, kan?" Tebak Lily. Ia tahu dengan jelas kalau apa yang Rion katakan mengenai mengakhiri hubungan mereka berdua bukanlah berasal dari hati pria itu. "Kau seperti ini karena kau memiliki hubungan denganku. Jika saja kau tidak masuk ke dalam kehidupanku, kau pastilah hidup dengan aman. Kau harus mengalami kekerasan seperti itu dan aku tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Tubuhmu nyaris hancur karena dipukuli tapi aku tidak bisa melakukan apapun. Kau tahu betapa takutnya aku kehilanganmu ketika menemukanmu di tempat itu dalam kondisi yang aku tidak berani untuk mengingatnya lagi. Aku tidak bisa jika harus kehilanganmu, love." "Aku tidak bisa," kata Rion memberitahukan apa yang pria itu rasakan. Emosi yang Rion tahan selama beberapa hari ini. Lily terkejut mendapati Rion menangis.
Setakut apa kekasihnya itu hingga sampai ke titik seperti ini. Mungkin melihat keadaan Lily malam itu sudah seperti mimpi buruk untuk pria itu. Sama seperti ketika ia kehilangan ibu dan adiknya. Seperti itu pula rasa yang berkecamuk dalam diri Rion ketika berpikir kalau Lily tidak akan lagi membuka mata. Aku gagal menjagamu. Akan lebih baik jika kau tidak berurusan lagi denganku dibandingkan aku harus kehilanganmu atau melihatmu seperti malam itu, kata Rion frustrasi akan emosinya saat ini. Rasa takut akan kehilangan perempuan yang ia cintai membuat Rion lemah. Membuat pria itu merasa tidak pantas untuk sang gadis. Tangan Lily terangkat, menyentuh wajah pria itu. Ingin sekali ia memeluk Rion saat ini dan menenangkan pria itu sebagaimana Rion selalu menenangkan Lily ketika merasa ketakutan akan suatu hal. Rion menggenggam tangan Lily yang menyentuh wajahnya. Menaruh telapak tangan sang gadis ke pipi pria itu untuk merasakan kehangatan dari kulit Lily. Bukti kalau gadis itu hidup. Yang terjadi bukan salahmu. Bukankah kau berusaha menyelamatkanku sekuat yang kau bisa? Aku tahu kau akan datang dan menyelamatkanku dari sana. Kesalahanku sendiri hingga aku dipukuli oleh mereka. Karena mereka mengetahui kalau aku hacker yang mereka cari, dan aku justru memprovokasi mereka. Jika saja aku tetap diam dan mengikuti keinginan mereka, aku pasti tidak akan dipukuli sampai seperti ini. Jadi bukan salahmu, kata Lily dengan nada tenang. Kenapa kau melakukan itu? Kenapa kau tiba-tiba memprovokasi mereka hingga kau dipukuli seperti itu? Tanya Rion. Tak menyangka kalau gadis itu memiliki keberanian untuk melakukan hal gila tersebut. Karena mereka berencana untuk menculik Lukas malam itu. Jadi aku berusaha mengalihkan mereka dengan provokasi sampai kau datang, jawab Lily. Teringat bagaimana Vincent memukuli Lily membabi buta tanpa ada rasa kasihan sedikit pun walau Lily adalah perempuan. Oh, Love, kenapa kau melakukan hal sejauh itu? Rion mengeratkan genggamannya pada tangan Lily. Menurunkan tangan itu kembali ke atas tempat tidur agar Rion dapat melihat Lily lebih jelas. Entahlah, mendengar kalau mereka akan menyakiti Lukas, tanpa berpikir aku mengatakan hal-hal kasar kepada Vincent, jawab Lily jujur, karena waktu itu ia spontan langsung memprovokasi Vincent ketika mendengar kalau mereka akan menculik Lukas. Membayangkan mereka menyakiti Lukas, Lily tidak sanggup. Love, kumohon lain kali agar kau tidak melakukan itu. Kumohon pikirkan dirimu dulu dibandingkan hal lain. Kau harus tetap aman apapun yang terjadi. Jangan bersikap ceroboh seperti itu, berjanjilah, pinta Rion. Lily menangguk, bagaimana mungkin ia dapat menolak permintaan Rion ketika pria itu memohon seperti itu. Kau juga berjanjilah satu hal, pinta Lily. Apa? Tanya Rion, menatap sang gadis serius. Berjanjilah jangan pernah katakan kalau kau ingin mengakhiri hubungan kita. Jangan pernah minta aku pergi darimu. Jangan pernah minta kita berpisah. Aku tidak mau mendengarnya. Aku tidak bisa lagi hidup jika kau tidak ada, ucap Lily dengan wajah memelas. Rion terkejut mendengar permintaan Lily. Sepertinya ucapan Rion tentang berpisah itu cukup menyakiti hati kekasihnya itu. Aku janji, jawab Rion. Mereka berdua bicara dari hati ke hati tentang perasaan mereka akan masalah ini. Bagaimana mereka berdua harus untuk tidak mengambil keputusan dengan cepat dan dalam keadaan kalut. Bagaimana harus bersikap untuk tetap aman dalam segala kondisi. Dan bagaimana untuk menjaga komitmen agar tidak mudah mengatakan kata berpisah kelak di lain hari apapun kondisinya. Semua mereka bicarakan. Rion juga memberitahu Lily kalau dirinya telah menghabisi Vincent dan menjatuhkan nama Red Dog. Tidak akan ada lagi nama kelompok itu ke depannya. Sisa anggota yang selamat dari penyerangan Rion dan orang-orangnya malam itu semua ditahan polisi dan akan dikirim ke penjara tingkat tinggi. Dante juga dengan bantuan Bruno serta Daniel telah membuat kasus penculikan itu luput dari media. Membuat aksi malam itu seakan tidak pernah ada. Lily, aku bawa sandwich enak. Lily dan Rion terkejut ketika mendengar suara Lukas yang menggema sepanjang lorong. Mereka saling tatap dan tertawa ketika mendapati hal menggemaskan yang Lukas lakukan. Lihatlah, bagaimana mungkin Lily tidak memprovokasi Vincent malam itu ketika mendengar kalau mereka akan menyakiti bocah. Menggemaskan itu, bagi Lily, sebisa mungkin ia ingin menjauhkan Lukas maupun si kembar dari segala bentuk kekerasan dan hanya menikmati masa kanak-kanak mereka dengan sukacita. Grandpa, ayah buat Lily menangis. Seru Lukas ketika ia berada di dalam ruangan dan melihat mata Lily basah akan air mata. Mendengar hal itu lagi-lagi Rion dan Lily terkejut.
Mereka tahu dengan jelas Lily menangis karena ia tidak sengaja menggerakkan kaki kirinya yang mana cedera parah karena Vincent menginjaknya dengan keras malam itu. Robert berjalan masuk dan bertanya kepada Lucas, "Ada apa?" "Lihat, ayah membuat Lily menangis," tunjuk Lucas ke arah Lily. Robert melihat Lily dan Rion, menahan tawa ketika mendapati Rion memberikan ekspresi kalau yang dikatakan Lucas tidaklah benar. Robert pun tahu tanpa bertanya, tidak mungkin Rion akan membuat Lily menangis. Bahkan Robert dapat melihat kalau Rionlah yang sepertinya habis menangis. "Aku tidak membuat Lily menangis," kata Rion pada Lucas. "Bohong, ada air mata di mata Lily, artinya Lily menangis. Kenapa ayah membuat Lily menangis?" Lucas bersikeras kalau ayahnya yang membuat sang gadis menangis. Berkacak pinggang menuntut jawaban atas tuduhan menggemaskan bocah itu. "Benar, ayahmu membuatku menangis, Lucas. Ayahmu bilang kalau dia tidak sayang lagi denganku," ucap Lily pura-pura menangis, hingga mendapatkan tatapan heran dari Rion. "Love." Rion tidak menyangka kalau Lily justru memanasi Lucas. Menatap gadis itu dengan senyum geli. "Bayaran karena kau berani mengatakan ingin mengakhiri hubungan kita," kata Lily tersenyum licik. "Beruntung kau sedang sakit, jika tidak habis kau denganku, Lilipat." Rion mencubit kecil pipi sang gadis. "Ayah, kenapa mencubit Lily? Ayah sudah membuat Lily menangis, sekarang mencubitnya. Lily sedang sakit, ayah jahat sekali," omel Lucas. Dan benar saja, Lucas mengomeli Rion panjang lebar. Ia membela Lily dan memarahi sang ayah dengan gaya bak orang dewasa. Rion serta Lily menahan tawa melihat gelagat Lucas. Bocah itu mengira kalau ia menyeramkan atau mungkin dapat menakuti Rion, tapi tidak sama sekali. Justru di mata mereka berdua Lucas semakin menggemaskan hingga Lily begitu ingin memeluk dan menggigit pipi tembam bocah itu. "Ada apa? Kudengar ribut sekali dari luar," tanya Ferdinand yang baru masuk bersama yang lainnya. "Ah, itu, Lucas sedang mengomeli Rion karena mengira telah membuat Lily menangis," jawab Robert yang sejak tadi menonton aksi bocah tersebut. Bianca dan Dante pun ikut menyaksikan bagaimana Lucas mengomeli Rion untuk tidak membuat Lily menangis atau sakit. Mendapati kalau Lucas memiliki sikap protektif Rion jika sudah berhubungan dengan Lily. Semua yang ada di sana tersenyum bahagia melihat pemandangan tiga orang tersebut. Senang karena ekspresi duka Rion dan Lucas kini telah berganti menjadi senyuman kembali sejak Lily siuman. Siapapun akan mengira kalau mereka bertiga adalah keluarga sepenuhnya jika melihat kedekatan tiga orang tersebut, di mana mereka tidak bisa jika tidak ada salah satunya. Bersambung 68. Rion nyaris tidak pernah meninggalkan Lily kecuali ia dan Lucas pulang ke rumah untuk membersihkan diri. Setelah itu mereka berdua akan kembali ke rumah sakit. Luka dan cedera yang dialami oleh Lily ternyata cukup serius, hingga membuat gadis itu benar-benar harus bersusah payah walau hanya untuk duduk. Terlebih cedera pada pergelangan kaki Lily, membuat gadis itu tidak bisa berjalan. Hingga ketika sang gadis harus ke kamar kecil pun perlu bantuan Rion untuk membawa Lily ke sana. Hingga setelah 1 minggu berada di rumah sakit, akhirnya Lily diperbolehkan untuk pulang. Gadis itu merasa lebih lega karena akhirnya ia keluar dari rumah sakit. Ia benar-benar tidak suka di sana, tidak nyaman san membuatnya merasa terkurung dalam ruangan tanpa bisa keluar. "Hati-hati," ucap Rion, memindahkan Lily dari kursi roda ke sofa di ruang tengah. "Terima kasih," kata Lily. Berterima kasih dengan setulus hati karena Rion dengan sabar mau merawat dan membantu Lily dalam segala hal. Rion tersenyum dan membawa kursi roda ke sudut ruangan. Dalam sekejap, Lily sudah digandrungi oleh 3 bocah yang duduk di kanan dan kiri sang gadis. Selain Rion, 3 bocah itu hampir tidak pernah pergi juga dari samping Lily. Membantu sang gadis sebisa yang para bocah itu lakukan. Terutama memberikan banyak cerita yang terjadi di luar sana kepada Lily. Bianca dan Dante membantu Rion membawakan barang-barang ke kamar, senang akhirnya mereka bisa kembali ke rumah. Karena tidak hanya Lily yang merasa sumpek berada di rumah sakit, tapi mereka juga. Bagaimanapun situasi rumah sakit bukanlah tempat yang bagus untuk berada terlalu lama. Walau mereka berada di ruangan terbaik di sana sekalipun. "Arthur, kenapa bulan hanya muncul di malam hari?" tanya Lucas ketika mereka sedang berusaha menghibur Lily dengan membacakan cerita. Arthurlah sebagai pendongeng di sini, karena bocah itu sudah begitu fasih membaca dan menghitung. Karena jika di siang hari sudah ada matahari, jadi bulan yang bersinar di malam hari yang menggantikan matahari, jawab Arthur.
Lalu kenapa matahari? Jawab warnanya kuning dan bulan putih. Tanya Lukas lagi, penuh dengan rasa penasaran. Karena matahari itu sumber cahaya, dan dia bercahaya kuning karena matahari seluruhnya diisi oleh api. Tapi kalau bulan dia bercahaya karena dari pantulan cahaya matahari, jawab Arthur lagi dengan santai. Apa matahari dan bulan bisa tukar posisi? Bulan di siang dan matahari di malam? Lukas benar-benar bertanya penuh rasa penasaran yang lekat. Tidak bisa, karena semua sudah berjalan sesuai posisinya. Seperti misalnya wajah Lukas kan di depan, tidak mungkin pindah ke belakang, benar. Arthur menjawab dengan senyum kecil, begitu sabar menjawab setiap pertanyaan dari Lukas. Benar, tidak bisa, tapi kalau wajah Lukas di belakang, bukannya seram ya, kata Lukas yang seketika takut sendiri. Lily tertawa mendengar dan melihat percakapan dua bocah itu. Tidak menyangka kalau Arthur secerdas itu dalam menjawab, bahkan dalam mengetahui hal yang mungkin anak seusianya tidak terlalu mengerti. Sekarang Lily mengerti kenapa Arthur begitu suka membaca. Anak laki-laki Bianca itu rupanya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan daya ingat yang luar biasa. Tak jauh berbeda dengan Lukas. Good job, Arthur, puji Lily mengelus kepala Arthur. Nanti akan aku belikan buku yang lebih menarik lagi untuk dibaca. Ensiklopedia bergambar akan sangat menarik, sambungnya. Dan benar saja, mendengar kata buku baru, mata Arthur berbinar dengan perasaan tak sabar. Senang karena membaca buku bukan hal yang perlu disembunyikan karena malu. Bukankah anak-anak ini terlalu jenius? Kata Bianca yang duduk di sofa seberang Lily berada. Benar, aku sendiri selalu kaget setiap kali mereka mengobrol dan bermain seperti orang dewasa, jawab Lily jujur. Dirinya selalu dikejutkan dengan Lukas yang cepat dalam daya tangkap dan ingatan. Sebelumnya Arabella dalam menggambar. Dan sekarang Arthur dengan begitu banyak pengetahuan di luar usianya. Sepertinya Lukas juga sudah begitu ingin bersekolah. Dan tempat si kembar sekolah juga menyediakan tempat untuk anak seusia Lukas, akan lebih baik dia segera masuk ke sana. Pendaftaran sudah dimulai sejak minggu lalu, beritahu Bianca. Teringat kunjungannya membawa Lukas ke sekolah si kembar minggu lalu. Akan lebih baik begitu, tapi aku tidak bisa menemani Lukas ke sana dalam keadaan seperti ini, kata Lily terlihat sedih. Padahal ia begitu ingin mengabadikan momen di mana Lukas pertama kali bersekolah. Tenang, aku akan mengurus Lukas di sekolah, sekalian mengurus Arthur dan Arabella. Mereka berada di satu tempat hanya beda bangunan saja. Bianca bisa melihat kekecewaan Lily karena tidak bisa mengurus segala keperluan sekolah Lukas. Padahal ia tahu dengan jelas kalau gadis itulah yang begitu semangat ketika Bianca bilang kalau pendaftaran taman kanak-kanak di sekolah si kembar sedang dibuka. Tidak perlu kecewa, Love. Kau bisa mengurus sekolah Lukas dan menemaninya ketika kau sudah sembuh nanti. Tugasmu sekarang hanya istirahat dan sembuh saja, jangan khawatirkan apapun, ucap Rion yang datang dan duduk di sofa satu dudukan. Benar yang Rion katakan, untuk sekarang kau hanya perlu fokus akan pemulihanmu saja, setuju Bianca. Mereka bertiga mengobrol tentang Lukas yang akan bersekolah dalam waktu dekat. Apa saja yang dibutuhkan dan harus dilakukan. Tentu saja seperti biasa Rion akan menurunkan orang-orangnya untuk menjaga para bocah kali ini, tidak hanya Lukas tapi juga si kembar. Setelah apa yang terjadi pada Lily, Rion semakin protektif kepada seluruh keluarganya. Bahkan menurunkan orang-orang di Pantom untuk berjaga, sebagian berjaga dari balik bayangan khususnya ketika mereka berada di luar. Tak terkecuali Robert sekalipun, Rion tetap mengutus penjagaan untuk beliau. Ketika malam turun, dan Bianca pulang ke rumahnya bersama dengan si kembar. Rion membawa Lily ke kamar pria tersebut, tak ingin Lily sendirian dalam keadaan masih seperti ini. Aku akan tidur dengan Lily malam ini, kata Lukas yang telah duduk di samping Lily di atas ranjang dengan piyama yang telah bocah itu kenakan. Ketika Lily mengusap kepala sang bocah, pandangan gadis itu jatuh pada buket bunga di bawah lemari pakaian Rion. Ia dapat melihat kalau bunganya telah layu. Walau Lily bertaruh kalau bunga itu masih segar pastilah akan terlihat begitu cantik. Rion melihat ke arah pandangan Lily, lalu tersenyum. Tadinya itu untukmu. Aku membelinya di hari kau diculik, dan aku juga belum sempat membuangnya karena hanya fokus padamu, kata Rion. Untukku, Lily terkejut. Ya, sebenarnya aku juga ingin memberikan yang lain, dan juga rencana kejutan liburan ke Hawaii. Tapi sepertinya hal itu masih belum bisa terlaksana. Rion tersenyum getir karena semua rencana indah di pikiran Rion kala itu berantakan sepenuhnya. Kita bisa melakukannya di lain waktu, kata Lily,
tahu kalau Rion merasa kecewa akan semua pembatalan rencana tersebut. Tapi ada satu hal yang ingin kuwujudkan sekarang, kata Rion menatap Lily. Apa itu? Lily penasaran sekarang. Bukannya menjawab, Rion justru berbisik ke Lukas yang duduk di antara Lily dan Rion saat ini. Senyum bocah itu langsung merekah. Dan segera Lukas berdiri dan turun dari tempat tidur, berlari meninggalkan kamar Rion. Lukas mau kemana? Tanya Lily heran karena tiba-tiba bocah itu berlari meninggalkan kamar. Mau ambil sesuatu, seru sang bocah yang telah menghilang di balik pintu. Ada apa sebenarnya? Tanya Lily bingung. Rion hanya tersenyum, senang melihat kebingungan Lily saat ini. Namun lebih senang ketika memikirkan ekspresi seperti apa yang akan Lily tampilkan setelah Lukas membawa hal yang Rion suruh. Sampai tak lama, Lukas mengintip ke dalam kamar dengan senyum lebar dan mata berbinar. Lukas, Lily tersenyum heran dengan gelagat Lukas sekarang. Dan begitu Lukas masuk ke dalam kamar, mata coklat Lily melebar melihat apa yang bocah itu bawa. Ia hanya melihat Rion dan Lukas bergantian, seolah mencari jawaban atas kejutan kecil yang Lukas bawa ini. Walau kejutan yang Lukas bawa tidak sekecil yang Lily pikirkan, tapi hal yang akan mengubah hidup Lily selamanya. Bersambung 69. Netra Hazel Lily tidak lepas memandang bocah 5 tahun yang baru masuk ke dalam ruangan. Rasanya Lily tidak menyangka kalau dirinya akan mendapatkan kejutan manis dari ayah dan anak ini, hingga membuat Lily dipenuhi oleh kebahagiaan ketika melihat Lukas. Bagaimana gadis itu tidak bahagia ketika ia melihat Lukas masuk ke dalam kamar dengan membawa buket bunga lili yang cukup besar hingga membuat Lukas berjalan dengan sangat hati-hati menuju ke tempat tidur. Bahkan buket bunga itu menutupi wajah sang bocah yang sesekali menengok dan tersenyum ke arah Lily. Lukas berdiri di samping tempat tidur di mana posisi ayahnya berada, memberi sinyal agar bocah itu diangkat ke ranjang. Rion yang mengerti langsung mengangkat Lukas untuk duduk di pangkuan Rion. Senyum pria itu terus terulas, puas ketika ia melihat bibir ranum kekasihnya itu melengkung ke atas dengan raut bahagia saat melihat buket bunga yang dipegang oleh Lukas. Hal yang begitu Rion ingin lihat sejak lama, sejak pria itu memesan buket bunga di hari Lily diculik. Apa itu untukku? Tanya Lily ke Lukas, tak memudarkan senyumnya. Lukas mendongak untuk melihat Rion, kemudian tertawa kecil penuh arti. Ada apa? Kau terlihat begitu senang. Lily penasaran apa yang membuat Lukas tertawa seperti itu. Ayo, katakan, suruh Rion kepada Lukas, membuat sang gadis semakin penasaran. Lily, panggil Lukas malu-malu namun menatap Lily dengan senyum. Ya, jawab Lily, menunggu apa yang bocah menggemaskan ini ingin katakan. Lukas sayang Lily. Lukas janji tidak akan nakal. Lukas ingin Lily jadi ibu Lukas mulai sekarang dan Lukas jadi anak Lily. Jadi, Lily menikahlah dengan ayah, kata Lukas seraya mengulurkan tangannya untuk memberikan buket bunga yang bocah itu pegang sejak tadi. Seketika Lily mematung, tidak menyangka kalau ia akan mendengar hal tersebut dari mulut mungil sang bocah. Lukas ingin Lily menjadi ibunya. Sungguhkah itu? Seakan Lily berusaha mencerna setiap kata yang dilontarkan oleh Lukas. Love, panggil Rion dengan nada yang amat lembut, begitu pula dengan senyum yang terpasang di wajah tampan pria tersebut. Lily menoleh ke arah Rion ketika mendengar pria itu memanggilnya. Dan saat itu juga wajah Lily merah padam, ketika melihat Rion mengulurkan tangannya dengan sebuah kotak beludru berisi cincin yang Lily bertaruh kalau itu adalah berlian dengan harga selangit. Will you marry me? Ucap Rion sepenuh hati. Mata Lily memandang Rion penuh haru. Gadis itu rasanya ingin menangis sekarang saking bahagianya melihat dua orang yang ia sayangi di depannya ini ingin menjadikan Lily sebagai keluarga mereka secara resmi. Ya, aku mau, jawab Lily tersenyum lebar dengan air mata yang meluncur begitu saja tanpa ia mau. Jantungnya terasa begitu kencang berdetak, perutnya seperti berisi ratusan kupu-kupu. Senyum Rion semakin lebar, penuh sukacita dan kepuasan ketika mendengar kalau kekasihnya menerima lamaran Rion agar sang gadis mau menikah dan menghabiskan waktu dengannya. Lily jadi ibu Lukas, seru Lukas bahagia, memeluk Lily erat dan mencium pipi gadis itu. Lily memeluk erat Lukas, menciumi pucuk kepala bocah itu penuh sayang. Tidak pernah Lily melihat Lukas sebahagia ini sebelumnya. Seolah keinginan bocah itu agar Lily menjadi ibunya adalah hal luar biasa dalam hidup Lukas. Rion memeluk mereka berdua, menciumi kepala dua orang yang paling berharga dalam hidup Rion. Betapa bersyukur Rion kepada Tuhan karena telah memberikan Lily untuknya dan Lukas.
melengkapi keluarga Rion yang tidak sempurna tanpa adanya sang ratu dalam kerajaan mereka. Kini lengkap sudah, Rion tidak akan serakah untuk meminta hal baik dalam hidupnya. Lily adalah hal terbaik untuk hidup Rion dan Lucas. Dengan gadis itu berada di sisi mereka saja itu sudah lebih dari cukup. Lucas sungguh penuh semangat, bercerita dan berharap banyak hal yang dimana ada Lily serta Rion berperan dalam keinginan bocah itu. Sepanjang malam Lucas terus berceloteh hingga akhirnya sang bocah tertidur pulas karena kelelahan. "It's my time now," kata Rion, turun dari tempat tidur dan memutar ke sisi lain ranjang di mana Lily duduk. Lily melihat Rion bingung. "Ada apa?" tanyanya. Rion mengangkat Lily di kedua tangannya, kemudian membawa sang gadis keluar dari kamar Rion dan pergi ke kamar Lily. Pria itu kemudian duduk di atas tempat tidur, dengan punggung bersandar pada kepala ranjang, menempatkan Lily dalam pangkuan Rion. Lily mengerti, Rion ingin memberikan ruang hanya untuk mereka berdua. Mengingat 1 jam lalu pria itu melamar Lily namun belum banyak yang bisa dikatakan karena Lucas penuh semangat tadi. "Lily, aku ingin tahu apa yang kau pikirkan tentang pernikahan. Tentang menikah denganku dan menjadi ibu dari Lucas," tanya Rion dengan pandangan hangat dan suara yang lembut. "Aku rasanya masih seperti mimpi kau melamarku. Aku yakin kalau suatu hari kita akan menikah, hanya saja tidak menyangka kalau akan secepat ini. Aku gugup jujur saja, apa aku bisa menjadi istri dan ibu yang baik untuk kalian atau tidak?" jawab Lily jujur. Rion mencium pipi Lily, mengelus wajah gadis itu dengan hidung Rion, dan berkata, "Aku yakin kau akan menjadi keduanya dengan baik. Kau tidak perlu menjadi sempurna untuk kami berdua, cukup menjadi dirimu seperti biasa. Aku berencana untuk melamarmu di liburan kita di Hawaii sebelumnya. Tapi setelah apa yang terjadi, setelah aku melihatmu malam itu dan berpikir kalau aku bisa kehilanganmu kapan saja, aku memutuskan untuk segera melamarmu secepatnya. Maaf kalau terlalu sederhana dan kurang romantis." Lily menggelengkan kepala. "Bagaimana mungkin ketika kau dan Lucas mengatakan ingin menjadikanku keluarga kalian bukanlah hal yang romantis. Kau tidak tahu seperti apa jantungku ingin melompat keluar saking bahagianya tadi. Aku tidak sabar untuk melihatmu dengan gaun pernikahan. Ingin melihat betapa cantiknya dirimu saat itu. Membayangkannya saja membuatku bahagia luar biasa. Bagaimana jika aku sungguh melihat pemandangan itu nanti? Ketika kau berjalan ke arahku dengan gaun putih dan bunga di tanganmu." Rion memeluk erat Lily, begitu menikmati bayangan bagaimana indahnya hari besar itu nanti. "Apa yang lain sudah tahu?" tanya Lily. "Sudah, aku sudah mengatakan kepada semuanya terutama kepada orang tua kita, khususnya Robert. Aku mengatakan kalau akan melamarmu dan menikahimu dalam waktu dekat." "Mereka benar-benar bahagia mendengarnya," jawab Rion, menaruh wajahnya di ceruk leher sang kekasih. "Sungguh, aku tidak bisa tanpamu sekarang, Love. Setelah malam itu, aku selalu takut kalau aku akan kehilanganmu sebelum aku bisa mengucapkan janji suci di depan Tuhan untuk memilikimu. Tapi jika kau membutuhkan waktu lebih lama lagi, aku tidak masalah. Aku akan menunggu sampai kau siap," kata Rion, menciumi leher gadis itu. "Tidak, aku tidak akan membuatmu menunggu. Aku sudah siap. Kau duniaku sekarang. Kau mengubahku menjadi lebih baik, membuatku lupa akan hal-hal buruk yang selalu menjadi mimpi burukku. Kau memberikanku mimpi baru yang indah," ucap Lily. Sama seperti Rion, ia juga tidak bisa tanpa Rion dan Lucas sekarang. Ingin segera menjadi bagian dari hidup dua orang tersebut, dan menghabiskan waktu bersama setiap saat sebagai keluarga. "My love, my princess, no, my queen. Kau napasku dan Lucas. Sepenting itu dirimu untuk kami berdua, Love. Akan kupastikan kau menjadi wanita yang dipenuhi kebahagiaan setiap harinya." Rion memangkas jarak wajahnya dengan wajah Lily. Lily bisa merasakan hembusan napas Rion bermain di paras sang gadis. Tahu apa yang akan dilakukan pria itu selanjutnya. Dan benar, Rion menempelkan bibirnya ke bibir sang gadis. Menikmati gadis itu lewat lembutnya bibir Lily. Kali ini Rion ingin menjadi serakah terhadap gadis ini, ingin meminta lebih dari biasanya. Ia memperdalam ciumannya, menggigit pelan bibir sang gadis hingga mulut gadis itu terbuka secara spontan. Dengan cepat Rion menyusup ke dalam mulut sang gadis, menarikan lidahnya dengan lidah sang gadis, menyusuri setiap inci mulut gadis itu. Ia kembali mencium bibir itu, menggigitnya beberapa kali, menyesap, hingga Rion merasakan pukulan kecil di dadanya. Tanda kalau sang gadis membutuhkan oksigen di paru-parunya.
Belum sempat Lily memprotes ulah Rion, gadis itu terkejut dengan Rion yang sudah langsung menciumi leher Lily dan menggigit titik sensitif gadis itu di leher. Rion tertawa kecil karena berhasil membuat Lily kewalahan. Melihat bagaimana merah sudah wajah gadis itu, dan napas yang memburu. Pemandangan yang selalu membuat Rion ingin lepas kendali dan mengklaim gadis di pangkuannya ini sebagai miliknya. Berhenti tertawa, kau melakukannya dengan sengaja, kan? Protes Lily memukuli dada Rion. Tapi pria itu justru tertawa, dan melanjutkan membuat kekasihnya itu kewalahan sepanjang malam. Memenuhi leher dan dada sang gadis dengan tanda cinta Rion. Mungkin Rion akan menerima bayarannya besok. Di mana Lily pastilah mengamuk dan ngambek karena Rion membuat Lily tidak akan bisa menggunakan pakaian dengan potongan leher rendah akibat kiss mark yang Rion buat semalaman. Bersambung 70. Esoknya setelah malam di mana Rion melamar Lily, suasana berubah penuh keributan luar biasa. Bagaimana tidak, karena Lucas lah yang paling antusias dan semangat menyebarkan kabar tentang Lily yang akan menjadi ibu bocah itu. Lucas memberitahukan semua orang tanpa terkecuali, hingga ia menghampiri para penjaga satu demi satu dan memberitahu kabar tersebut. Sepertinya ada yang lebih antusias dengan kabar bahagia ini dibandingkan dirimu, Rion, goda Bianca ketika mendapati keponakannya satu itu terus memberitahu semua orang. Bahkan pamer ke si kembar dengan mengatakan kalau Lily akan menjadi ibu bocah itu. Sepertinya begitu, jawab Rion, terus memerhatikan anaknya yang sedang membanggakan diri kepada si kembar karena akan menjadi anak dari Lily secara resmi. Aku tidak pernah melihat Lucas sebahagia ini. Sepertinya pilihanmu untuk mengajak Lucas melamar Lily adalah pilihan tepat. Lihatlah betapa lebar senyum Lucas sekarang, nilai Bianca yang juga sama terus merekahkan senyum atas sukacita dari Lucas. Aku ingin Lucas mengerti tentang perubahan status Lily nanti dari orang yang menjaganya menjadi ibunya. Walau tidak banyak yang akan berubah, tapi tetap saja ia harus melihat secara langsung bagaimana perubahan itu dimulai, kata Rion, senang karena ia mengikut sertakan Lucas semalam. Dante, menjauh hus, seru Lucas ketika mendapati Dante diam-diam mengendap-endap datang dan duduk bersama mereka. Jahatnya, protes Dante, membuat Bianca dan Rion tersenyum geli melihat kelakuan pria satu itu. Entah kenapa senang sekali menjahili para bocah-bocah itu. By the way, Bianca menahan ucapannya dan menatap Rion dengan pandangan jahil. Apa? Tuntut Rion, melihat kalau kakak perempuannya itu sedang memikirkan hal yang mungkin akan membuat Rion sebal. Kau harus menahan dirimu kepada Lily, Lil bro. Bisa kulihat kau begitu tidak sabaran sampai membuat Lily kewalahan. Hati-hati atau kau akan membuat Lily ngambek dan menunda pernikahan kalian nanti, celetuk Bianca, tersenyum lebar untuk menjahili adiknya ini. Berhenti mengatakan hal tidak-tidak, kau tidak tahu betapa kerasnya aku menahan diri jika di dekatnya, protes Rion karena kakaknya ini tidak mengerti bagaimana Rion harus bersabar dan menguatkan mentalnya untuk tidak melakukan hal melewati batas ke Lily setiap kali ia berada di dekat sang gadis. Bianca tertawa, tak menyangka akan melihat hari di mana adiknya ini kewalahan akan satu hal dan terlebih seorang gadis. Kau sendiri, kapan akan membuka hati untuk orang baru? Kau sudah terlalu lama tenggelam dengan masa lalu. Lagi pula pernikahanmu waktu itu karena kejahatan di brengsek itu yang sengaja menghamilimu. Bukankah sudah saatnya kau memulai kembali lembaran baru? Rion berkata dengan nada dan pandangan serius. Sudah lama Rion ingin membuka pembicaraan ini, namun ia menunggu waktu yang tepat dan sekarang waktunya itu. Wajah Bianca langsung berubah bingung dan emosi lainnya. Aku tidak tahu, yang terjadi kemarin terlalu traumatik. Aku ingin fokus merawat si kembar mengingat mereka telah kehilangan beberapa tahun anak-anak mereka karena ayah kandungnya sendiri, katanya. Mereka butuh sosok ayah, sis. Sama seperti Lucas yang membutuhkan sosok ibu yang mencintainya, begitu pula dengan si kembar yang membutuhkan sosok ayah untuk melindungi mereka. Terutama Arabella, anak perempuan butuh sosok ayah sebagai tempatnya pulang dan merasa aman. Terlebih setelah yang terjadi pada mereka berdua, kata Rion yang telah merasakan bagaimana membesarkan anak sebagai single parent, membuat Rion dapat melihat tidak peduli Rion memberikan kasih sayangnya ke Lucas, ia tetap tidak bisa menggantikan kasih sayang seorang ibu untuk Lucas. Karena itu Rion tidak ingin sampai si kembar kekurangan hal tersebut dalam hidup mereka. Aku tahu yang kau katakan benar. Kurasa aku hanya belum berani memulai lagi, jujur Bianca. Sampai kapan kau akan membuatnya menunggu? Dia lebih dari baik untukmu dan si kembar, ucap Rion dengan senyum lembut.
Bianca menatap Rion, seolah ia tidak paham dengan siapa yang pria itu maksud. Jangan berpura-pura tidak tahu. Aku tahu kalau kau sangat tahu tentang dia terhadapmu. Jika bukan karena si brengsek itu menjebakmu, aku yakin kau sudah bersama dengannya sejak lama, Rion berkata dengan senyum penuh arti. Ada rona tipis di pipi wanita pirang itu. Bianca sepertinya gagal menyembunyikan kenyataan itu, walau dulu berakhir pahit karena insiden tidak menyenangkan yang Johnny buat. Oke, kita hentikan pembicaraan serius ini. Jangan sampai antusias Lukas tidak sampai padamu juga, canda Rion, menghentikan pembicaraan tentang masa depan Bianca. Membiarkan sang kakak sendiri yang menentukan, Rion hanya sudah mengulurkan tali, tinggal Bianca yang mau mengambil tali itu atau tidak. Perhatian Bianca dan Rion teralihkan ketika mereka berdua mendengar Lily memanggil Rion dari kamar. Mengingat gadis itu belum bangun dari tidur karena ulah Rion yang membuat sang gadis baru menutup mata pukul 4 pagi. Jangan nakal, ingat, goda Bianca lagi. Rion hanya menggeleng kecil dengan ucapan sang kakak, yang sepertinya akan menjadi bahan untuk menggoda Rion selama 1 minggu ke depan. Lily terkejut ketika dirinya bangun nyaris tengah hari ketika melihat jam di atas nakas. Ia bahkan sayup-sayup mendengar suara-suara di luar sana, yang menandakan kalau ada Bianca dan si kembar datang. Love, sudah bangun. Rion masuk ke dalam kamar, melihat sang gadis telah duduk dengan wajah yang masih mengantuk. Kau bisa tidur lebih lama jika mau, sambungnya yang duduk di pinggir tempat tidur di samping Lily. Aku sudah cukup tidur, kata Lily jujur. Bagaimana kondisimu? Masih sakit-sakit? Tanya Rion yang mana pandangannya menjurus ke kaki Lily di bawah selimut, karena bagian itu yang paling parah. Lebih baik kecuali kakiku, jawab Lily, merasa tidak bisa apa-apa karena pergerakannya begitu terbatas. Tentu saja, akan butuh waktu lama untuk kakimu sembuh. Kurasa 1 minggu lagi setidaknya sudah lebih baik dan kau sudah bisa jalan dengan baik, tapi untuk sekarang kau harus menghindari menggerakkan kakimu, oke? Rion mengingatkan. Lily mengangguk, aku ingin ke kamar mandi, katanya. Biar ku bantu. Tanpa banyak bicara Rion sudah langsung mengangkat tubuh gadis itu menuju ke kamar mandi. Lily bertanya-tanya sekuat apa Rion hingga mengangkat Lily begitu mudah seakan ia hanya membawa bantal saja. Butuh toilet, tanya Rion ketika mereka berada di dalam kamar mandi. Lily mengangguk malu, tapi senang Rion tidak melihat hal tersebut memalukan atau hal yang membuat Lily tidak nyaman. Pria itu membuka tutup toilet, kemudian mendudukkan Lily di sana. Ia sedikit menjauh dan membalikkan tubuhnya untuk memberikan Lily privasi untuk membuang air kecil. Tapi ia memilih untuk tetap menunggu Lily selesai dengan urusan kecilnya itu. Karena ia tahu kalau Lily butuh mandi untuk membersihkan tubuhnya. Setelah mendengar kalau Lily sudah selesai, Rion berbalik dan membantu Lily melepaskan pakaiannya. Love, ini bukan pertama kalinya aku melihatmu telanjang. Aku bahkan sudah membantumu mandi beberapa kali tapi kau masih semalu ini. Lihatlah wajahmu sudah merah padam seperti itu, kata Rion dengan senyum lembar ketika mendapati respon gadis itu atas dedikasi Rion dalam mengurus Lily hingga ke titik memandikan sang gadis. Tetap saja, aku tidak terbiasa, keluh Lily, mengalihkan pandangannya dari Rion karena malu. Kau harus terbiasa, lagi pula kenapa harus malu, kau istriku. Dalam 2 bulan ke depan semua orang akan tahu kalau kau milikku, ujar Rion tanpa melunturkan senyumnya. 2 bulan, Lily terkejut karena ia tidak menyangka akan secepat itu. Bukan karena ia tidak ingin segera mendapatkan status sebagai istri Rion, tapi ada banyak hal yang harus diurus mengenai pernikahan. Tenang saja, semua sudah diatur, kau hanya duduk manis dan terima beres. Mungkin akan sedikit sibuk untuk urusan gaun pernikahan dan juga dekor pernikahan yang kau inginkan saja, Rion berkata dengan begitu santai. Aku lupa betapa kaya calon suamiku ini, ucap Lily yang ia yakin kalau Rion hanya perlu mengeluarkan uang banyak dan semua selesai dari A sampai Z. Lily tidak perlu melewati runyamnya urusan surat menyurat ataupun masalah pernikahan lainnya. Love, kau salah ucap, aku bukan calon suamimu, kata Rion tiba-tiba. Lily bingung, maksudnya, aku suamimu, aku sudah mengurus surat pernikahan kita, dan kita sudah resmi menjadi suami istri sejak lusa kemarin. 2 bulan itu resepsi dan ikrar kita saja di depan pendeta, beritahu Rion dengan senyum mereka lebih lebar. Lily membeku di tempat, seolah kepalanya berusaha keras mencerna ucapan Rion barusan. Kau pikir kenapa aku berani bermain denganmu semalam? Goda Rion, senang melihat keterkejutan di wajah gadisnya ini.
Kau gila ya, seru Lily lantang ketika ia telah keluar dari keterkejutannya akan kabar dari Rion. Bukannya merasa bersalah, Rion justru tertawa, senang karena berhasil membuat Lily terkejut luar biasa. Karena kejutan yang ia sebenarnya adalah tentang status Lily yang mana telah sah menjadi Mrs. Lorenzo. Lily memukuli Rion untuk melepaskan segala keterkejutan dan juga kekesalannya karena tingkah tidak bisa ditebak pria itu. Terlebih lagi belum ada yang tahu tentang kelakuan Rion yang telah mendaftarkan pernikahan mereka. Terlalu mengerikan untuk Lily untuk orang yang punya kuasa dan uang seperti pria satu ini. Ampun, Love. Jangan marah, oke. Rion menahan tangan Lily yang memukulinya, tak ingin sampai tangan gadis itu terkilir dan sebagainya. Namun tetap senyum lebar masih terus merekah di wajah Rion. Lily menghela napas panjang, seketika ia merasa lelah sekarang. Aku tidak tahu kalau kau segila ini, kata Lily. Aku hanya ingin memastikan kau aman dalam nama Lorenzo, Love. Kau tidak tahu saat kau diculik, polisi tidak banyak melakukan pergerakan karena mereka tidak tahu kalau kau itu orang yang penting untukku. Beruntung karena ada Bruno dan Daniel. Jika suatu saat terjadi sesuatu sebelum pernikahan kita, nama Lorenzo akan menyelamatkanmu dimanapun kau berada, jelas Rion. Tentu bukan alasan Rion mendaftarkan pernikahannya dengan Lily lebih awal. Ia hanya ingin menempatkan Lily di posisi di mana tidak ada orang yang bisa menyentuh atau menolak kehadiran gadis ini sebagai Lorenzo. Setidaknya bilang dulu padaku, protes Lily, tidak menentang lagi pilihan Rion tentang status baru Lily sekarang setelah pria itu menjelaskan. Bukan kejutan namanya jika aku memberitahumu lebih dulu. Rion mencium pipi Lily. Lily benar-benar harus terbiasa dengan kelakuan susah ditebak Rion, karena bisa jadi kedepannya pun Rion akan berulas seperti ini lagi. Kau sudah tahu kalau sekarang kau adalah istriku, jadi tidak ada alasanmu lagi untuk malu di depanku. Sekarang saatnya mandi, Mrs. Lorenzo, kata Rion yang dengan cepat membuka seluruh pakaian Lily bahkan sebelum gadis itu sempat protes. Rion hanya tertawa mendengar Lily menyerukan namanya, walau gadis itu tidak tahu kalau dalam kepala pria itu sekarang bahwa Rion memikirkan Lily meneriakkan nama Rion dalam kondisi yang berbeda. Dan ia akan pastikan hal itu terwujud dalam 2 bulan lagi. Bersambung.